Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang ATME yang disusun oleh Travelina Indi Pratiwi, Malako Malesari, Septi Berta Kristina, dan Ayudi Alzahra. Lanjut, Mi. ATME termasuk bagian dari farmakokinetik dan farmakologi. Ini adalah sebuah singkatan dari penyerapan, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Dan ATME menjelaskan disposisi dari senyawa farmasi dalam suatu organisme. Keempat kriteria semua mempengaruhi tingkat obat dan kinetika paparan obat ke jaringan dan karenanya mempengaruhi kinerja dan aktivitas farmakologi senyawa sebagai obat. Secara umum, ada empat hal yang dipelajari dalam farmakokinetik, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Keempat faktor tersebut ditentukan oleh sifat fisikokimia obat dan variasi farmakologi, serta adanya penyakit, interaksi obat, dan faktor lingkungan. Topik pembahasan untuk presentasi kali ini yaitu ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Absorpsi obat adalah proses penggerakan obat dari tempat obat diberikan ke dalam sirkulasi sistemik. Untuk itu semua, obat harus melewati satu atau lebih membran sel agar mencapai tempat kerjanya dan untuk dapat diekspresikan tubuh. Obat melintas membran sel atau transmembran transport dapat secara pasif atau aktif atau energi dependen. Ada beberapa macam transport obat melintas sel membran atau permeasi, yaitu yang pertama difusi aktif, yang kedua difusi difasilitasi, yang ketiga transportasi aktif, dan yang keempat endositosis dan eksositosis. Dilanjutkan oleh Mala. Difusi pasif. Obat dapat berdifusi sesuai kelarutannya di membran sel dan gradien konsentrasinya melintasi membran. Semakin tinggi kelarutan obat dalam lemak, semakin besar melintasi membran secara difusi. Sebagian besar obat adalah asam atau basa lemak dan dapat berada dalam bentuk bermuatan atau ionis dan tidak bermuatan dan ionis. Jumlah relatif kedua bentuk tergantung pada pK obat dan pH di mana obat berada. Di samping pK obat dan pH lingkungan, ukuran molekul juga mempengaruhi kemampuan obat melintasi membran sel. Koefisien difusi berbanding terbalik dengan akar kuadrat dari berat molekul. Jadi, untuk difusi pasif, molekul obat kecil cenderung berdifusi melintasi membran lebih mudah daripada molekul besar. Difusi difasilitasi. Difusi ion atau senyawa organik melintasi membran sel dapat difasilitasi oleh pembawa atau membran transport. Melalui cara transport ini tidak diperlukan energi dan senyawa akan bergerak sesuai gradien konsentrasi zat pembawa. Pergerakan akan berhenti setelah potensial elektrokimia di kedua sisi membran mencapai keseimbangan. Transportasi aktif merupakan cara obat melintasi membran yang membutuhkan energi dan dapat bergerak melawan konsentrasi gradien. Selektif dan dapat diblok secara kompetitif dan dapat terjadi kejenuhan. Proses transport ini berperan penting pada proses uptake dan efflux obat atau senyawa kimia lain, terutama terjadi di membran neuronal plexus choroid hepatosit, kontubulus ginjal. Endositosis dan eksositosis. Endositosis merupakan salah satu bentuk transport senyawa kimia yang mempunyai molekul besar. Pada endositosis, membran plasma akan menelan senyawa kimia, contohnya vitamin B6, untuk dimasukkan dalam vesikel. Kemudian dilepaskan ke sitosol dengan cara merusak vesikel tersebut. Pada eksositosis, vesikel di sitoplasma akan melakukan fusi dengan membran sel dan selanjutnya isi contoh norepinefrin akan dilepaskan distribusi obat yang berada di dalam sirkulasi. Proses tersebut melibatkan
farmasi membran sel. Obat mempengaruhi distribusi obat akan eliminasi karena hanya obat bebas yang dapat melintasi membran sel. Untuk dapat mencapai alami metabolisme dan bebas terdistribusi ketika dan sehingga efek Obat di dalam tubuh terdistribusi secara merata. Beberapa jaringan atau organ dapat menjadi tempat terakumulasinya obat-obat tertentu. Antara lain, yang pertama ginjal, mengandung protein metalothionein yang mempunyai aktivitas tinggi terhadap kadmium, merkuri, dan timah, sehingga konsentrasi organ tersebut tinggi di ginjal. Kedua, ada traktus uveal, sering menjadi tempat simpanan klorpromazin dan fenothiazin, sehingga efek samping dari keduanya salah satunya adalah akan tersimpan banyak pada lemak tubuh. Obat yang mempunyai kelarutan lemak tinggi dan pKa lebih dari 8, contohnya antihistamin, imipamin, obat tertentu, contohnya tetrasiklin, timah, cisplatin, dapat diserap ke dalam permukaan kristal tulang. Metabolisme. Metabolisme, redistribusi, dan ekskresi merupakan proses yang menentukan masa kerja obat dan kecepatan eliminasi obat. Pada proses metabolisme, sebagaimana obat diubah menjadi metabolit yang kurang mempunyai aktivitas farmakologi dan menjadi lebih polar atau larut dalam air, sehingga mudah untuk diekskresikan. Metabolisme terjadi terutama di HEPA, yang melibatkan enzim oksidasi dan reduksi fase 1 dan enzim konjugasi fase 2. Pada metabolisme obat fase 1, sebagian besar obat mengalami oksidasi oleh enzim cytochrome P450 superfamily. Di antara famili CY450, CYP3A4 merupakan isoform enzim yang dominan baik dalam jumlah yang ada di liver 50% maupun variasi obat yang merupakan substrat enzim tersebut. Selanjutnya, isoform enzim CYP450 terbanyak lainnya yang terlibat dalam metabolisme obat adalah CYP2D6 30% dan CYP2C9 10%. Sitokrom P450 merupakan enzim yang dapat berubah aktivitasnya menjadi lebih tinggi atau rendah akibat adanya obat lain atau penyakit. Beberapa obat dapat menghambat metabolisme obat lain, dikarenakan obat-obat tersebut mempunyai ikatan dengan enzim pada tempat aktif yang sama atau enzim mengalami inaktivasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ayu. Selanjutnya, pada metabolisme obat fase 2, obat akan mengalami konjugasi sehingga meningkatkan sifat larutan obat di dalam air dan menjadikan ekskresi obat lebih mudah. Fase ini dapat terjadi setelah obat mengalami metabolisme fase sebelumnya atau langsung tanpa mengalami metabolisme obat fase 1. Enzim konjugasi yang terlibat pada metabolisme obat antara lain glucuronosyl transferase dan asetil transferase. Enzim metabolisme tersebut selain berada di liver, juga ditemukan di dinding lambung, ginjal, otak, plasenta, kulit, dan paru. Dalam metabolisme, beberapa obat diperiksa menjadi bentuk molekul yang mempunyai efek farmakologi lebih baik dan menjadi metabolit yang toksik. Produk adalah senyawa yang tidak aktif secara biologis yang dirancang untuk memaksimalkan jumlah senyawa aktif yang mencapai tempat kerjanya. Next. Sebagian besar produk dikonversi dengan cepat menjadi metabolit aktif melalui hidrolisis ikatan ester atau amida. Metabolit aktif yang terbentuk dapat memiliki aktivitasnya secara kualitatif mirip dengan obat induktif secara kualitatif berbeda. Yang kedua, aktivitas yang berbeda secara kualitatif. Yang ketiga, toksisitas lebih besar. Yang keempat, masa paruh yang berbeda. Selanjutnya.
Ekresi merupakan proses perpindahannya obat dari lingkungan dalam keluar tubuh. Ginjal merupakan organ utama yang berperan pada ekresi obat. Besar ekresi obat merupakan hasil resultante antara tiga proses, yaitu filtrasi glomerulus, sekresi aktif, dan reabsorpsi pasif. Filtrasi glomerulus merupakan fungsi linear yang tidak jenuh, dapat memfilter obat yang bermuatan dan tidak bermuatan, tetapi tidak dapat memfilter obat yang terkait protein plasma atau yang mempunyai berat molekul relatif besar. Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi ikatan obat dengan protein plasma akan mengubah filtrasi obat yang selanjutnya, mempengaruhi waktu paruh obat atau waktu yang dibutuhkan untuk obat menjadi separuh konsentrasi. Next. Selanjutnya, sekresi aktif yang terjadi di tubulus proksimal memainkan peran kecil dalam ekresi fisiologis normal, namun berperan penting dalam ekresi beberapa obat. Sistem ekresi ini dapat memfiltrasi obat-obat yang tidak dapat melalui filtrasi glomerulus karena obat yang bermuatan baik anion atau kation yang sering berkaitan dengan protein plasma. Namun karena ikatan dengan protein bersifat reversibel, maka sistem sekresi aktif dapat secara cepat dan efisien memindahkan obat yang terkait protein dari darah ke tubulus. Di dalam sistem sekresi tubular aktif, obat dapat menjadi substrat untuk dua sistem, yaitu sekresi untuk organ antara kedua substrat obat tersebut dapat saling berkompetensi sehingga salah satu obat dapat mengalami penghambatan sekresi. Obat yang mengalami filtrasi dapat direabsorpsi di sel tubulus ginjal. Transportasi aktif di tubulus diselesaikan secara fisiologis dengan asam urat endogen. Glukosa dan asam amino difusi nonik pasif terjadi di seluruh lumen tubular, kembali ke sirkulasi sistematik yang tergantung pada gradien konsentrasi, gradien pH, larutan lipid, derajat ionisasi, dan ukuran molekul. Peningkatan keasaman urin tubular sangat mempengaruhi laju reabsorpsi elektrolit lemah. Bentuk yang tidak terion dapat segera menyebar kembali ke sirkulasi, sedangkan bentuk terionisasi terjebak dalam urin di tubulus dan diekskresi. Sebaliknya, dengan urin rangkaian membentuk reabsorpsi basa lemah dan ekresi asam lemah. Selanjutnya ada variasi dalam farmakokinetik obat. Variasi farmakokinetik dapat terkait absorpsi, distribusi, metabolisme, atau ekresi obat, yaitu antara lain usia, kehamilan, polimorfisme genetika farmakokinetik, dan kondisi patologisnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok kami, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi atau ATME obat. Yang beranggotakan saya sendiri, Nana Sela, Azahra, Fahmi Rizky Fadila, dan Muhammad Romli. Absorpsi atau penyerapan zat aktif adalah masuknya molekul-molekul ke dalam obat, molekul-molekul obat ke dalam tubuh atau menuju ke peredaran darah tubuh setelah melewati saluran biologis. Ada 3 fase yang menentukan
Ibu saya lanjut ya, Bu. Maaf. Ada 3 fase yang menentukan terjadinya aktivitas biologis obat. Yang pertama ada fase farmasetis, yaitu proses pabrikasi, pengaturan dosis, formulasi, bentuk sediaan, pemecahan bentuk sediaan, dan terlarutnya obat aktif. Yang kedua ada fase farmakokinetik, yaitu proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat atau ATME. Yang ketiga ada fase farmakodinamik, yaitu fase terjadinya interaksi obat reseptor dalam jaringan sasaran. Mekanisme absorpsi obat itu ada 1, difusi pasif, 2, difusi terfasilitasi, yang ketiga ada transport aktif. Lalu di sini ada mekanisme absorpsi itu yang pertama difusi pasif itu penembusan ke dalam membran dengan adanya perbedaan konsentrasi dan tanpa bantuan. Transport senyawa berbanding langsung dengan landaian konsentrasi koefisien distribusi senyawa serta koefisien difusi berbanding terbalik dengan tebal membran. Contohnya ada obat glikosida jantung. Yang kedua, difusi terfasilitasi, proses penembusannya tanpa menggunakan energi ATP, tetapi memerlukan bantuan pembawa atau karir. Contohnya ada fluconazole sebagai antifungi. Lalu ada transport aktif, yaitu menggunakan energi dari sintesis ATP karena senyawa memasuki suatu membran dengan melawan gradien atau melawan konsentrasi menjadi kebalikan dari difusi pasif. Contohnya adalah larutan ion natrium plus dan K+. Ada 2 rute pemberian obat yang utama, yaitu enteral dan parenteral. Rute enteral itu ada rute bukal atau sublingual. Penempatannya di bawah lidah. Kemungkinan obat berdifusi ke dalam anyaman kapiler dan secara langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Keuntungan pada rute adalah obat melakukan bypass melewati usus dan hati dan tidak diinaktivasi oleh metabolisme. Yang kedua ada rute oral. Rute oral ini merupakan cara pemberian yang paling sering digunakan. Beberapa obat diabsorpsi di lambung, namun duodenum sering merupakan jalan masuk utama sirkulasi sistemik karena permukaan absorpsinya lebih besar. Yang ketiga ada rute rektal. 50% aliran darah dari bagian rektum meminta sirkulasi portal sehingga biotransformasi obat oleh hati dikurangi. Mempunyai keuntungan tambahan yaitu mencegah penghancuran obat oleh enzim usus atau pH rendah di dalam lambung. Rute parenteral, penggunaan parenteral digunakan untuk obat yang absorpsinya buruk melalui saluran cerna dan untuk obat seperti insulin yang tidak stabil dalam saluran cerna. Yang pertama ada intravena atau IV atau suntikan intravena. Dengan pemberian intravena, obat menghindari saluran cerna dan oleh karena itu menghindari metabolisme first pass oleh hati. Efek yang diberikan cepat dan kontrol yang baik sekali atas kadar obat dalam sirkulasi. Yang kedua ada intramuskular atau IM. Obat-obat yang diberikan secara intramuskular dapat berupa larutan dalam air atau preparat depo khusus sering berupa suspensi obat dalam venikulum non-aqua seperti etilen glikol. Lalu ada suputan. Suputan itu mengurangi resiko yang berhubungan dengan suntikan intravaskular. Contoh mekanisme lainnya ada inhalasi yaitu melewati paru-paru, intranasal melalui hidung, intratekal atau intraventrikular, lalu ada topikal atau kulit, dan transdermal. Distribusi obat yang berada di dalam sirkulasi sistemik akan segera didistribusikan ke organ dan jaringan. Proses tersebut melibatkan permeasi membran sel yang dipengaruhi larutan obat di dalam lemak. Bentuk tidak bermuatan. Kecepatan aliran darah menuju jaringan dan ikatan molekul obat dengan protein plasma. Besar obat yang terikat protein plasma mempengaruhi distribusi obat dan kecepatan eliminasi. Karena hanya obat bebas yang dapat melintasi membran sel untuk dapat mencapai target obat, mengalami metabolisme dan ekskresi. Keadaan ini menyebabkan obat yang mempunyai afinitas ikatan dengan protein plasma yang rendah menjadi bebas dan dapat terdistribusi ke target organ sehingga efek farmakologi obat meningkat. Obat di dalam tubuh terdistribusi secara merata. Beberapa jaringan atau organ dapat menjadi tempat terakumulasinya obat-obat tertentu, antara lain ginjal mengandung protein metallothionin yang mempunyai afinitas tinggi terhadap kadmium, merkuri, dan timah, sehingga konsentrasi logam tersebut tinggi di ginjal. Lalu trako oval sering menjadi tempat simpanan
promazin, dan fenotiazin, sehingga efek samping dari keduanya salah satunya adalah kerusakan retina. Lalu obat-obat yang sangat larut lemak akan tersimpan banyak pada lemak tubuh. Obat-obat yang mempunyai kelarutan lemak tinggi dan pKa lebih dari 8, contohnya antihistamin, imipramin, amfetamin, metadon, klorpromazin dapat terakumulasi di paru. Obat-obat tertentu, contohnya tetrasiklin, timah, cisplatin, dapat diserap ke dalam permukaan kristal tulang. Dilanjut oleh Nanda. Metabolisme biotransformasi atau metabolisme obat ialah proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi di dalam tubuh dan dikatalis oleh enzim. Metabolisme obat mempunyai dua efek penting, yaitu yang pertama, obat menjadi lebih hidrofilik. Hal ini dapat mempercepat ekspresinya melalui ginjal karena metabolit yang kurang larut lemak tidak mudah direabsorpsi dalam tubulus ginjal. Yang kedua, metabolit umumnya kurang aktif daripada obat asalnya. Akan tetapi, tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang metabolit sama aktifnya atau lebih aktif daripada obat asli. Reaksi metabolisme obat atau biotransformasi dibagi menjadi dua, yaitu ada obat fase 1, fase non-sintetik. Reaksi metabolisme obat ini disebut juga fase non-sintetik atau reaksi fungsional. Reaksi metabolisme obat ini bukan reaksi sintesis atau pembentukan suatu senyawa yang baru, tetapi menciptakan gugus fungsional reaktif bagi senyawa tersebut. Yang kedua itu ada metabolisme obat fase 2 atau fase sintetik. Reaksi metabolisme obat fase 2 disebut juga fase sintetik atau reaksi konjugasi. Reaksi metabolisme obat fase 2 ini merupakan jalur detoksifikasi. Pada reaksi ini menciptakan suatu senyawa yang baru dan biasanya metabolitnya berupa senyawa tidak aktif yang mudah diekskresikan. Selanjutnya dibaca oleh Romli. Lanjutan, faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Yang pertama itu faktor genetik atau keturunan. Contohnya itu metabolisme isoniazid, hidralazin, prokainamid, dan dapsone menunjukkan kecepatan asetilasi yang berbeda secara genetik. Yang kedua, perbedaan spesies dan galur. Contohnya yaitu fenelacetat pada manusia terkonjugasi dengan glisin dan glutamin, sedang pada kelinci dan tikus terkonjugasi dengan glisin saja. Perbedaan jenis kelamin, contohnya yaitu N-demetilasi aminopirin, oksidasi heksobarbital, dan glukuronidasi O-aminofenol. Nikotin dan asetosal dimetabolisis secara berbeda pada pria dan wanita. Selanjutnya yaitu penghambatan enzim metabolisme. Contohnya yaitu dikumarol, klorfenikol, dan sulfonamida. Dapat menghambat enzim-enzim yang memetabolisis tolbutamid dan klorpropamid, sehingga menyebabkan kenaikan respons glikemik. Next. Masuk ke bagian ekskresi. Pengertian ekskresi adalah suatu proses di mana produksi metabolisme dan zat-zat tidak berguna lainnya dikeluarkan dari suatu organisme melalui organ-organ ekskresi. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekskresi obat. Yang pertama yaitu sifat fisikokimia. Di antaranya yaitu BM, bobot molekul, pKa, kelarutan, tekanan uap. Ada pH urin, kondisi patologi, aliran darah, dan usia. Organ-organ ekskresi obat yaitu yang pertama ginjal dengan urin, empedu dan usus dengan feses, paru-paru dengan udara ekspirasi, serta kulit. Yang pertama ekskresi melalui ginjal. Ginjal merupakan organ ekskresi yang terpenting. Ekskresi di ginjal merupakan resultan dari 3 proses, yakni filtrasi di glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan sekresi tubulus. Yang kedua, ekskresi melalui empedu atau usus. Senyawa obat yang diekskresikan dengan empedu yaitu senyawa yang memiliki bobot molekul lebih dari 500
dan metabolit yang dikeluarkan bersama menuju usus. Senyawa dengan bobot molekul 300 lebih baik diekskresikan dalam ginjal. Next. Contoh obatnya yaitu ampicillin, rifampicin, dan tetracycline. Dalam usus, konjugat yang diekskresikan melalui empedu sebagian diuraikan lagi dan sebagian besar direabsorpsi. Ekskresi senyawa obat melalui usus jarang terjadi. Jika ekskresi terjadi, disebabkan oleh absorpsi yang kurang sempurna atau ekskresi melalui empedu tanpa reabsorpsi. Yang ketiga, ekskresi melalui paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang sangat vital bagi kehidupan manusia, karena tanpa paru-paru manusia tidak dapat hidup dalam sistem ekskresi. Paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida, CO2, dan uap air, H2O. Di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Setelah membebaskan oksigen, sel-sel darah merah menangkap karbon dioksida sebagai hasil metabolisme tubuh yang akan dibawa ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida dan uap air dilepaskan dan dikeluarkan dari paru-paru melalui hidung. Dilanjutkan oleh Fahmi. Selanjutnya ada ekskresi melalui kulit. Kulit merupakan benteng pertahanan tubuh yang utama karena berada di lapisan anggota tubuh yang paling luar dan berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar. Fungsi kulit antara lain adalah sebagai bentuk, yaitu mengeluarkan keringat, bukan kelebihan lemak, mengatur suhu tubuh, dan tempat pembuatan vitamin D dari sel vitamin D dengan bantuan sinar matahari yang mengandung ultraviolet. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya lewat chat box atau boleh. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat yang beranggotakan Azaira Salsabila dan rekan-rekan saya Ilmi Aulia, Indah Oktavia, Nia Mulyani, Siti Askia Zahra. Absorpsi atau penyerapan zat aktif adalah masuknya molekul-molekul obat ke dalam tubuh atau menuju peredaran darah tubuh setelah melewati sawar biologis. Ada 3 fase yang menentukan terjadinya aktivitas biologis obat, yaitu fase farmaseutis, merupakan proses fabrikasi, pengaturan dosis, formulasi, bentuk sediaan, pemecahan bentuk sediaan, dan terlarutnya obat aktif. Yang kedua, fase farmakokinetik, terdiri dari proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat atau ATME. Yang ketiga, fase farmakodinamik. Fase farmakodinamik merupakan fase terjadinya interaksi obat reseptor dalam jaringan sasaran. Mekanisme absorpsi obat ada 3, yaitu difusi pasif, difusi terfasilitasi, dan transport aktif. Absorpsi merupakan proses penyerapan obat ke dalam sirkulasi sistemik. Ada obat oral dan peroral, obat melalui sistem pencernaan, melalui transdermal, obat melalui lapisan kulit. Inhalasi, obat diabsorpsi melalui saluran pernafasan, injeksi, proses penyerapan obat yang masuk ke dalam pembuluh darah. Rute lainnya obat diserap melalui rektal, uretral, vaginal, dan okular. Selanjutnya ada difusi pasif, difusi terfasilitasi, dan transport aktif. Difusi pasif merupakan penembusan ke dalam membran dengan adanya perbedaan konsentrasi dan tanpa bantuan. Transport senyawa berbanding langsung dengan landaian konsentrasi. Koefisien distribusi senyawa serta koefisien difusi berbanding terbalik dengan tebal membran.
Contoh, obat glikosida jantung. Yang kedua, difusi terfasilitasi. Proses penembusan tanpa menggunakan energi atau ATP, tetapi memerlukan bantuan pembawa atau karier. Contohnya fluconazole, obat golongan antifungi. Yang ketiga, transport aktif. Transport aktif menggunakan energi dari sintesis ATP karena senyawa memasuki suatu membran dengan melawan gradien atau melawan konsentrasi, kebalikan dari difusi pasif. Contoh larutan ion natrium dan kalium. Terdapat dua rute pemberian obat yang utama, enteral dan parenteral. Rute enteral yaitu rute bukal atau sublingual. Penempatan di bawah lidah memungkinkan obat berfungsi ke dalam anyaman kapiler dan secara langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Keuntungan pada rute adalah obat melakukan bypass melewati usus dan hati dan tidak diinaktivasi oleh metabolisme. Yang kedua, rute oral. Rute oral ini merupakan cara pemberian yang paling sering digunakan. Beberapa obat diabsorpsi di lambung, namun duodenum sering merupakan jalan masuk utama sirkulasi sistemik karena permukaan absorpsinya lebih besar. Yang ketiga, rute rektal. 50% aliran darah dari bagian rektum meminta sirkulasi portal, sehingga biotransformasi obat oleh hati dikurangi. Mempunyai keuntungan tambahan yaitu mencegah penghancuran obat oleh enzim usus atau pH rendah di dalam lambung. Kemudian ada rute parenteral. Penggunaan parenteral digunakan untuk obat yang absorpsinya buruk melalui saluran erna dan untuk obat seperti insulin yang tidak stabil dalam saluran cerna. Yang pertama ada intravena atau suntikan intravena. Dengan pemberian intravena, obat menghindari saluran cerna dan oleh karena itu menghindari metabolisme first pass oleh hati. Efek yang diberikan cepat dan kontrol yang baik sekali atas kadar obat dalam sirkulasi. Kedua, intramuskular, yaitu obat-obat yang diberikan secara intramuskular dapat berupa larutan dalam air atau preparat depo khusus, sering berupa suspensi obat dalam venikulum non-aqua seperti etilen glikol. Yang ketiga, subkutan. Subkutan mengurangi resiko yang berhubungan dengan suntikan intravaskular. Contoh mekanisme lain yaitu inhalasi atau melalui paru-paru, intranasal atau melalui hidung, intratekal, intraventrikular, topikal, dan transdermal. Distribusi. Setelah obat diserap, obat berpindah dari tempat penyerapan ke jaringan di sekitar tubuh. Distribusi dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya biasanya dilakukan melalui aliran darah. Namun, bisa juga terjadi dari sel ke sel. Di dalam darah senyawa obat berinteraksi dengan protein plasma. Senyawa yang asam akan berikatan dengan albumin dan yang basa akan berikatan dengan alfa-1 glikoprotein. Jika dua obat atau lebih diberikan, maka dalam darah akan bersaing untuk berikatan dengan protein plasma sehingga proses distribusi terganggu atau terjadi peningkatan salah satu distribusi obat ke jaringan. Contohnya, pemberian klorpropamid dengan fenilbutazon akan meningkatkan distribusi klorpropamid. Selanjutnya, metabolisme. Metabolisme obat adalah mengubah senyawa yang relatif non-polar menjadi senyawa yang lebih polar sehingga mudah dikeluarkan dari tubuh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Yang pertama ada faktor genetik atau keturunan. Contohnya metabolisme isoniazid, hidralazid, prokainamid, dan dapson menunjukkan kecepatan asetilasi yang berbeda secara genetik. Yang kedua ada perbedaan spesies dan galur. Contohnya fenilasetat pada manusia terkonjungsi dengan glisin dan glutamin, sedangkan pada kelinci dan tikus terkonjungsi dengan glisin saja. Yang ketiga ada perbedaan jenis kelamin, contohnya endemetilase aminopirin, oksidase heksobarbital, dan glucuronidase O-aminofenol. Nikotin dan asetosal dimetabolis
metabolisis secara berbeda pada pria dan wanita. Yang keempat ada menghambat enzim metabolisme. Contohnya dikumarol, kloramfenikol, dan sulfonamid dapat menghambat enzim-enzim yang memetabolisme tolbutamid dan klorpropamid sehingga menyebabkan kenaikan respon glikemik. Yang kelima ada perbedaan umur. Contohnya tolbutamid pada bayi yang baru lahir mempunyai waktu paruh 40 jam, sedangkan pada orang dewasa 8 jam. Yang keenam ada hambatan metabolisme. Hambatan metabolisme pemberian suatu obat bersamaan dengan obat lain yang enzim pemetabolismenya sama dapat terjadi gangguan metabolisme yang dapat menaikkan kadar salah satu obat dalam plasma sehingga meningkatkan efeknya atau toksisitas. Yang ketujuh ada induksi enzim metabolisme. Peningkatan aktivitas enzim metabolisme obat-obat tertentu mempercepat proses metabolisme dan menurunkan kadar obat bebas dalam plasma, sehingga efek farmakologis obat menurun dan masa kerjanya menjadi lebih singkat. Contohnya phenobarbital dapat menginduksi enzim mikrosom, sehingga meningkatkan metabolisme warfarin dan menurunkan efek antikoagulannya. Yang ke-8 ada induksi enzim. Pemberian suatu obat bersamaan dengan obat lain yang enzim pemetabolismenya sama dapat terjadi gangguan metabolisme yang dapat menurunkan kadar obat dalam plasma, sehingga menurunkan efeknya atau toksisitasnya. Contohnya, pemberian estradiol bersamaan dengan rifampicin akan menyebabkan kadar estradiol menurun dan efektivitas kontrasepsi oral estradiol menurun. Berikutnya ada ekskresi. Ekskresi adalah suatu proses di mana produksi sisa metabolisme dan zat-zat tidak berguna lainnya dikeluarkan dari suatu organisme melalui organ-organ ekskresi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekskresi obat, yang pertama sifat fisikokimia, seperti bobot molekul, kelarutan, dan tekanan uap. Yang kedua pH urin, yang ketiga kondisi patologi, yang keempat aliran darah, yang kelima usia. Organ-organ ekskresi obat, yang pertama ginjal, yang kedua empedu dan usus, yang ketiga paru-paru, dan keempat kulit. Ekskresi melalui ginjal. Ginjal merupakan organ ekskresi yang terpenting. Ekskresi di ginjal merupakan resultante dari 3 proses, yakni filtrasi di glomerulus, reabsorpsi tubulus, sekresi tubulus. Yang kedua, ekskresi melalui empedu atau usus. Senyawa obat yang diekskresi dengan empedu yaitu senyawa yang memiliki bobot molekul lebih dari 500 dan metabolit yang dikeluarkan bersama menuju usus. Senyawa dengan bobot molekul 300 lebih baik diekskresikan dalam ginjal. Contoh obatnya adalah ampicillin, rifampicin, dan tetrasiklin. Dalam usus, konjugat yang disekresikan melalui empedu sebagian diuraikan lagi dan sebagian besar di reabsorpsi. Ekskresi senyawa obat melalui usus jarang terjadi jika ekskresi terjadi, disebabkan oleh absorpsi yang kurang sempurna atau ekskresi melalui empedu tanpa reabsorpsi. Yang ketiga, sekresi melalui paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang sangat vital bagi kehidupan manusia, karena tanpa paru-paru manusia tidak dapat hidup. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Setelah membebaskan oksigen, sel-sel darah merah menangkap karbon dioksida sebagai hasil metabolisme tubuh yang akan dibawa ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida dan uap air dilepaskan dan dikeluarkan dari paru-paru melalui hidung. Yang keempat, ekskresi melalui kulit. Kulit merupakan benteng pertahanan tubuh kita yang utama, karena berada di dalam lapisan anggota tubuh yang paling luar dan berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar. Fungsi kulit antara lain sebagai berikut: mengeluarkan keringat, menyimpan kelebihan lemak, mengatur suhu tubuh, dan tempat pembuatan vitamin D dari provitamin.
dengan mengatur sinar matahari yang mengandung ultraviolet. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Iskandar Hakim, saya sendiri Selinia Melinda, Septia Wafahairiyah, Siti Fatima, dan Siti Nurmaya. Pada malam ini kami ingin menjelaskan tentang absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau ATME. Selanjutnya. Absorpsi secara klasik didefinisikan sebagai suatu fenomena yang memungkinkan suatu zat aktif melalui jalur pemberian obat, melalui sistem peredaran darah, dan penyerapan obat terjadi secara langsung dengan mekanisme perlintasan membran. Fenomena ini bukan satu-satunya faktor penentu masuknya zat aktif ke dalam tubuh. Pentingnya juga memperhatikan bentuk sediaan, perlunya zat aktif yang berada dalam bentuk yang sesuai agar dapat menembus membran, dan pentingnya kelarutan atau ketidaklarutan zat aktif padat. Jadi, kelarutan merupakan faktor yang dapat mengubah pH di tempat penyerapan, serta konsentrasi zat aktif juga merupakan faktor penentu laju penyerapan. Selanjutnya. Kemudian ada rute pemberian obat. Terdapat dua rute pemberian obat yang utama, yaitu enteral dan parenteral. Beberapa rute pemberian obat lain selain parenteral dan enteral ialah inhalasi, transdermal atau perkutan, atau intranasal untuk absorpsi sistemik. Ketersediaan sistemik dan mula kerja obat dipengaruhi oleh aliran darah ke site pemakaian, karakteristik fisikokimia, obat dan produk obat, dan kondisi patofisiologi pada site absorpsi. Rute pemberian obat ditentukan oleh sifat dan tujuan dari penggunaan obat, sehingga dapat memberikan efek terapi yang tepat. Beberapa obat tidak diberikan secara oral karena ketidakstabilan obat di dalam saluran cerna atau peruraian obat oleh enzim pencernaan di dalam usus. Absorpsi obat setelah diinjeksi subkutan lebih lambat dibanding injeksi intravena. Apabila suatu obat diberikan melalui rute pemberian ekstravaskular seperti oral, topikal, intranasal, inhalasi, dan rektal, maka obat pertama harus diabsorpsi ke dalam sirkulasi sistemik dan kemudian berdifusi atau ditransport ke site aksi sebelum menghasilkan aktivitas biologis atau terapeutik. Prinsip utama dan kinetika absorpsi dari set ekstravaskular tersebut mengikuti prinsip yang sama, seperti dosis oral, walaupun fisiologi site pemakaian berbeda. Selanjutnya. Kemudian yang kedua ada sifat membran sel. Untuk absorpsi obat sistemik, obat harus melintasi epitel intestinal melalui antar sel epitel untuk mencapai sirkulasi sistemik. Permeabilitas suatu obat pada set absorpsi ke dalam sirkulasi sistemik berkaitan dengan struktur molekul obat dan sifat fisik dan biokimia membran sel. Sekali obat dalam plasma, obat harus melintasi membran biologis untuk mencapai site aksi. Oleh karena itu, membran biologis bertindak sebagai sawar untuk pelepasan obat. Absorpsi transseluler merupakan suatu proses pergerakan obat melintasi suatu sel. Beberapa molekul obat yang tidak mampu melintasi membran sel tetapi bisa melewati celah antar sel dikenal dengan absorpsi obat paraseluler. Beberapa obat kemungkinan diabsorpsi melalui mekanisme campuran yang melibatkan suatu atau lebih proses. Membran merupakan struktur utama di dalam sel, mengelilingi seluruh sel dan bertindak sebagai pembatas antara sel dan cairan interstisial. Secara fungsional, membran sel merupakan partisi semipermeabel yang bertindak sebagai sawar selektif
untuk lintasan molekul. Pergerakan transmembran obat dipengaruhi oleh komposisi dan struktur membran plasma. Membran sel terutama tersusun dari fosfolipid dalam bentuk dua lapis yang terpisahkan dengan gugus karbohidrat dan protein. Ada teori yang menjelaskan bahwa obat larut lemak cenderung lebih mudah untuk penetrasi ke membran daripada molekul polar. Selanjutnya. Kemudian yang ketiga, perjalanan obat melintasi membran sel. Perjalanan obat dalam melewati membran sel memiliki beberapa cara, di antaranya ada difusi pasif, transport yang diperantarai, pembawa yang terdiri dari transport aktif, difusi yang terfasilitasi, dan transport intestinal yang diperantarai pembawa. Iya, Bu. Iya, gimana, Bu? Ibu suaranya kecil, Bu, di saya. Halo, Iya, Bu, udah jelas, Bu. ya. Anita Rahman Pertiwi, Hadir, Bu. Mala Komalasari, Hadir, Bu. Muhammad Romli, Yulita, Hadir, Bu. Rafelina, Hadir, Bu. Lulu Ihmanun, Lulu hadir, Bu. Septi, Itu mikrofonnya lagi rusak, jadi tidak bisa menjawab, tapi udah chat di chat box. oke. Septi ada, Siti Nurmaya, Hadir, Saya Ibu. apa, Bu? Ayodia, Hadir, Bu. Fahmi, Florita, Hadir, Ibu. Ananda, Hadir, Ibu. Iskandar Hakim, Hadir Ibu. Nia Febriana, Hadir, Bu. Azahra, Hadir, Bu. Azahira, Hadir, Bu. Azahira Mutiara Andini, Hadir, Bu. Nia Mulyani, Hadir, Bu. Septia, Hadir, Ibu. Indah, Hadir, Bu. Indah Oktaviani, Siti Hadir, Bu. Fatima, Hadir, Teguh Bu. Setiawan. Teguh Setiawan ada, Hadir Siti Bu. Astia, Hadir, Bu. Ilmi, Hadir, Bu. Selinia Melinda, Hadir, Bu. Silvi Nuraini ada. Hadir, Ibu. Oke, baik. Ya, oke. Presentasinya boleh dilanjutkan ya. Iya, baik, Bu. Jadi yang ketiga itu perjalanan obat melintasi membran sel. Perjalanan obat dalam melewati membran sel memiliki beberapa cara, di antaranya ada difusi pasif, transport yang diperantarai pembawa yang terdiri dari transport aktif, difusi yang terfasilitasi, dan transport intestinal yang diperantarai pembawa yang diuraikan dalam tahap berikut. Selanjutnya. Kemudian yang pertama yaitu difusi pasif. Secara teoritis, obat lipofilik dapat melintasi sel atau mengelilinginya. Jika obat memiliki berat molekul rendah dan lipofilik, lipid membran sel bukan merupakan sawar untuk difusi dan absorpsi obat. Difusi pasif merupakan proses di mana molekul berdifusi secara spontan dari suatu daerah konsentrasi tinggi ke suatu daerah konsentrasi rendah. Disebut pasif karena tidak ada energi eksternal yang dikeluarkan. Kemudian, difusi pasif merupakan proses absorpsi utama untuk sebagian obat. Tenaga pendorong untuk difusi pasif ini adalah konsentrasi obat yang lebih tinggi pada sisi mukosa dibandingkan dalam darah. Menurut hukum Fick, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laju difusi pasif obat, seperti derajat kelarutan obat dalam lemak, koefisien partisi atau K,
di mana obat yang lebih larut lemak akan memiliki nilai K yang lebih besar. Luas permukaan membran juga mempengaruhi laju absorpsi obat. Di samping berdifusi ke dalam sel, obat juga berdifusi ke dalam ruang sekitar sel sebagai suatu mekanisme absorpsi. Pada difusi paraseluler, molekul obat dengan BM lebih kecil dari 500 berdifusi ke dalam penghubung yang ketat atau ruang antar sel epitelial usus. Selanjutnya disampaikan oleh Siti Nurmaya. Selanjutnya yang kedua, transport yang diperantarai pembawa. Suatu obat lipofilik dapat melintasi sel dan ke sekitarnya. Jika obat mempunyai berat molekul rendah dan lipofilik, membran sel lipid bukan merupakan penghalang difusi dan absorpsi. Dalam usus, obat dan molekul lain dapat melintasi sel epitel usus dengan mekanisme difusi atau diperantarai pembawa. Sejumlah sistem transport yang diperantarai pembawa khusus ada di dalam tubuh, terutama dalam usus untuk absorpsi ion dan nutrien yang diperlukan tubuh. Yang ketiga, transport aktif. Transport aktif merupakan proses transmembran yang diperantarai oleh pembawa yang memainkan peran penting dalam sekresi ginjal dan biliar dari berbagai obat dan metabolit. Beberapa obat yang tidak larut lemak yang menyerupai metabolit fisiologi alami diabsorpsi dari saluran cerna dari proses ini. Transport aktif ditandai dengan transport obat melawan perbedaan konsentrasi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Oleh karena itu, sistem ini merupakan suatu sistem yang memerlukan energi. Transport aktif merupakan proses khusus yang memerlukan pembawa yang mengikat obat, membentuk kompleks obat pembawa yang membawa obat lewat membran dan kemudian melepaskan obat di sisi lain dari membran. Obat yang diabsorpsi yang diperantarai pembawa, laju absorpsi obat meningkat dengan konsentrasi obat sampai molekul pembawa menjadi jenuh sempurna. Pada konsentrasi obat yang lebih tinggi, laju absorpsi obat konstan atau ordinal. Yang keempat, difusi yang terfasilitasi merupakan sistem transport yang diperantarai pembawa. Berbeda dengan transport aktif, obat bergerak karena perbedaan konsentrasi lain bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sistem ini tidak memerlukan energi, namun karena diperantarai pembawa, maka sistem dapat jenuh dan secara struktur selektif bagi obat tertentu dan memperlihatkan kinetika persaingan bagi obat-obat dengan struktur serupa. Selanjutnya yang kelima, transport intertinal yang diperantarai pembawa. Beberapa obat diabsorpsi melalui pembawa ini karena kesamaan struktur dengan substrat alami. Yang pertama, transport vesikuler merupakan proses atau bahan terlarut oleh sel. Pinositosis dan fagositosis merupakan bentuk transport vesikuler yang berbeda dari tipe materi yang dicerna. Transport vesikuler ini merupakan proses yang diusulkan untuk diabsorpsi dari vaksin sabin polio yang diberikan secara peroral dan berbagai molekul protein yang besar. Yang kedua, transport lewat pori. Molekul yang sangat kecil dapat melintasi membran secara cepat. Jika membran mempunyai celah atau pori, walau pori tersebut tidak teramati secara langsung dengan mikroskop,
Model permeasi obat melalui pori yang bersifat aqueous digunakan untuk menjelaskan ekskresi obat lewat ginjal dan pengambilan obat ke dalam hati. Molekul-molekul kecil bergerak melewati kanal dengan difusi yang lebih cepat dibandingkan pada bagian membran. Yang ketiga, pembentukan pasangan ion. Obat elektrolit kuat merupakan molekul terion dan bermuatan. Obat elektrolit kuat mempertahankan muatannya pada semua nilai pH fisiologis dan penembusan membran rendah. Bila obat terion dihubungkan dengan suatu ion dengan muatan berlawanan, terbentuk pasangan ion dengan keseluruhan muatan pasangan atau netral. Kompleks netral ini berdifusi dengan lebih mudah lewat membran. Selanjutnya, absorpsi obat oral. Rute absorpsi obat secara oral merupakan rute paling lazim dan populer dari pendosisan obat karena obat dapat absorpsi dengan mudah bila dilakukan secara oral. Ada beberapa faktor penunjang pada bentuk pembuatan obat oral, salah satunya bentuk sediaan obat harus dirancang untuk mempertimbangkan rentang pH yang ekstrim. Ada atau tidak adanya makanan, degradasi enzim, perbedaan permeabilitas obat dalam darah yang berbeda dalam usus, dan motilitas saluran cerna. Pertimbangan anatomis dan fisiologis. Proses fisiologis pada saluran cerna dapat dipengaruhi oleh diet, kandungan saluran cerna, hormon, sistem saraf visceral, penyakit, dan obat-obat. Proses fisiologi utama yang terjadi dalam sistem GI adalah sekresi, pencernaan, dan absorpsi. Proses absorpsi adalah masukkan unsur dari lumen ke usus ke dalam tubuh. Obat-obat yang diberikan secara oral melintasi berbagai bagian saluran enteral yang meliputi rongga mulut, esofagus, lambung, duodenum, jejunum, ileum, kolon, dan akhirnya keluar dari tubuh melalui anus. Total waktu transit yang meliputi pengosongan lambung, transit usus halus, dan transit kolonik yaitu 0,4 sampai 5 hari. Bagian terpenting dalam absorpsi adalah usus halus. Waktu transit dalam usus halus untuk sebagian besar subjek sehat berentang dari 3 sampai 4 jam. Selanjutnya, absorpsi obat dalam saluran cerna. Obat kemungkinan diabsorpsi melalui difusi pasif dari semua bagian saluran cerna meliputi absorpsi sublingual, bukal, GI, dan rektal. Untuk sebagian besar obat, site optimum untuk absorpsi obat setelah pemakaian oral adalah bagian atas usus halus atau daerah duodenum. Anatomi duodenum yang khas memberi luas permukaan yang besar dari duodenum disebabkan adanya lipatan-lipatan pada membran mukosa yang merupakan tonjolan-tonjolan kecil yang dikenal dengan pili. Selanjutnya, bagian duodenum mengalami perfusi tinggi dengan jaringan kapiler yang membantu mempertahankan suatu perbedaan konsentrasi dari lumen usus dan sirkulasi plasma. Motilitas gastrointestinal. Motilitas GI cenderung memindahkan obat sepanjang jalur cerna sehingga obat tidak tinggal pada site absorpsi. Waktu translit obat dalam saluran cerna bergantung pada sifat fisikokimia dan farmakologis obat, tipe bentuk sediaan, dan berbagai faktor fisiologis. Waktu pengosongan lambung. Secara anatomis, obat yang ditelan akan mencapai lambung secara cepat. Selanjutnya, lambung mengosongkan isinya ke dalam usus halus. Oleh karena itu,
Duodenum mempunyai kapasitas terbesar untuk absorpsi obat dari saluran cerna. Suatu penundaan dalam proses pengosongan lambung akan memperlambat proses absorpsi obat dan memperpanjang waktu mulai kerja obat. Selanjutnya dilanjutkan oleh Setiawapa. Beberapa faktor yang menunda pengosongan lambung meliputi konsumsi makanan tinggi lemak, minuman dingin, dan obat antikolinergik. Yang pertama, motilitas intestinal. Pergerakan peristaltik normal mencampur kandungan duodenum membawa partikel obat kontak dengan sel mukosa usus. Obat harus memiliki cukup waktu. Obat harus memiliki cukup waktu tinggal pada sita absorpsi untuk proses absorpsi optimum. Jika motilitas tinggi pada saluran intestinal seperti saat diare, obat mempunyai waktu tinggal yang sangat singkat dan sedikit kesempatan untuk absorpsi yang memadai. Yang B, perfusi saluran cerna. Aliran darah ke saluran cerna merupakan hal penting untuk membawa obat ke sirkulasi sistemik dan ke manusia ke tempat kerja. Segera setelah obat diabsorpsi dari usus halus, obat masuk melalui pembuluh mesenterika menuju vena porta, hepatika, dan liver sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Selanjutnya, distribusi. Distribusi obat adalah proses-proses yang berhubungan dengan transfer senyawa obat dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam tubuh. Setelah melalui proses absorpsi, senyawa obat akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Molekul obat dibawa oleh darah ke satu target atau reseptor untuk aksi obat dan ke jaringan lain atau non-reseptor, di mana dapat terjadi efek samping yang merugikan. Cairan tubuh total berkisar antara 50–70% dari berat badan. Cairan tubuh dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada cairan ekstraseluler yang terjadi atas plasma darah, 4,5% dari berat badan, cairan interstisial 16% dan limfe 1–2%. Lalu yang kedua cairan intraseluler, 30–40% dari berat badan, yang merupakan jumlah cairan dalam seluruh sel-sel tubuh. Yang ketiga cairan transseluler, 2,5%, yang meliputi cairan cerebrospinalis, intraokuler, peritoneal, pleura, sinovial, dan sekresi alat cerna. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh adalah perfusi darah melalui jaringan. Obat dibawa ke seluruh jaringan tubuh oleh aliran darah sehingga semakin cepat obat mencapai jaringan. Semakin cepat pula obat terdistribusi ke dalam jaringan. Kadar obat dalam jaringan akan meningkat sampai akhirnya terjadi keadaan yang disebut steady state. Kecepatan distribusi obat masuk ke jaringan sama dengan kecepatan distribusi obat keluar dari jaringan tersebut. Distribusi obat dibedakan atas 2 fase berdasarkan penyebarannya di dalam tubuh, yaitu yang pertama distribusi fase pertama terjadi segera setelah penyerapan, yaitu ke organ yang perfusinya sangat baik seperti jantung, hati, ginjal, dan otak. Waktu distribusi kurang dari 2 menit. Yang kedua, distribusi fase kedua, jauh lebih luas, yaitu mencangkup jaringan yang perfusinya tidak sebaik organ pada fase pertama. Misalnya pada otot, viscera, kulit, dan jaringan lemak. Waktu distribusinya 2–4 jam. Perfusi darah melalui jaringan dan organ bervariasi sangat luas. Perfusi yang sangat tinggi adalah yang terjadi pada daerah paru-paru,
hati, ginjal, jantung, otak, dan daerah yang perfusinya rendah. Dan otak. Dan daerah yang perfusinya rendah adalah lemak dan tulang. Sedangkan perfusinya pada otot atau kulit merupakan perfusi sedang. Perubahan dalam aliran kecepatan darah pada penderita sakit jantung akan mengubah perfusi organ seperti hati, ginjal, dan berpengaruh terhadap kecepatan eliminasi obat. Next. Ikatan obat pada protein plasma. Distribusi juga dibatasi oleh ikatan obat pada protein plasma. Hanya obat bebas yang dapat berdifusi dan mencapai keseimbangan. Ikatan protein pada obat akan mempengaruhi intensitas kerja, lama kerja, dan eliminasi obat. Bahan obat yang terikat pada protein plasma tidak dapat berdifusi dan pada umumnya tidak mengalami biotransformasi dan eliminasi. Sebenarnya hanya zat aktif yang tidak terikat dengan protein plasma yang dapat memberikan efek farmakologis. Zat aktif dan dengan protein. Apabila molekul zat aktif yang bebas telah dimetabolisme atau ditiadakan, maka kompleks ini akan melepaskan bentuk zat bebasnya. Albumin adalah protein plasma yang paling banyak, 40 gram per liter. Albumin tersebut memungkinkan terjadinya ikatan pada sebagian besar senyawa obat, terutama dalam bentuk anion, asam asetil salisilat, sulfonamid, dan antivitamin K. Next, Kak. Yang ketiga, permeabilitas kapiler. Membran sel berbeda dalam karakteristik permeabilitas, bergantung pada jaringannya. Sebagai contoh, membran kapiler dalam hati dan ginjal lebih permeabel untuk pergerakan obat transmembran daripada kapiler dalam otak. Kapiler sinusoid hati sangat permeabel dan memungkinkan lewatnya molekul dengan ukuran besar. Dalam otak dan spinal cord, sel endotel kapiler dikelilingi oleh suatu lapisan sel-sel glial yang mempunyai hubungan intraseluler yang rapat. Lapisan tambahan dari sel sekitar membran kapiler secara efektif bertindak untuk memperlambat laju difusi obat ke dalam otak dengan bertindak sebagai suatu sawar lemak yang lebih tebal. Sawar lemak ini disebut sawar darah otak, blood-brain barrier, memperlambat difusi dan penetrasi ke dalam otak dan spinal cord dari obat yang polar. Selanjutnya dibacakan oleh Kak Fatimah. Selanjutnya ada metabolisme. Biotransformasi atau metabolisme obat ialah proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi dalam tubuh dan dikatalis oleh enzim. Metabolisme obat mempunyai dua efek penting. Yang pertama, obat menjadi lebih hidrofilik. Hal ini dapat mempercepat ekskresinya melalui ginjal karena metabolit yang kurang larut lemak tidak mudah direabsorpsi dalam tubulus ginjal. Yang kedua, metabolit umumnya kurang aktif daripada obat asalnya. Akan tetapi tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang metabolit sama aktifnya atau lebih aktif dari obat asalnya. Metabolisme obat disebut juga biotransformasi, meskipun antara keduanya juga sering dibedakan. Sebagian ahli mengatakan bahwa metabolisme hanya ditunjukkan untuk perubahan-perubahan biokimiawi atau kimiawi yang dilakukan oleh tubuh terhadap senyawa endogen, sedangkan biotransformasi peristiwa yang sama bagi senyawa eksogen atau xenobiotika. Reaksi metabolisme obat tersebut sebagian besar terjadi pada organ hati, khususnya pada subseluler retikulum endoplasma. Organ-organ yang bertanggung jawab dalam metabolisme obat adalah hati, paru, ginjal, mukosa, dan darah merah. Interaksi pada metabolisme obat. Yang pertama, perubahan pada metabolisme fase pertama. Meskipun beberapa obat dikeluarkan dari tubuh melalui bentuk tidak berubah dalam urin, banyak
banyak diantaranya secara kimia diubah menjadi senyawa lipid kurang larut yang lebih mudah diekspresikan oleh ginjal. Yang kedua, ada induksi enzim. Ketiga, ketika barbiturat secara luas digunakan sebagai hipnotik, perlu terus dilakukan peningkatan dosis seiring waktu untuk mencapai efek hipnotik yang sama. Alasannya, bahwa barbiturat meningkatkan aktivitas enzim mikrosom sehingga meningkatkan laju metabolisme dan ekskresinya. Yang ketiga ada inhibisi enzim, menyebabkan berkurangnya metabolisme obat, sehingga obat terakumulasi di dalam tubuh. Berbeda dengan induksi enzim, yang mungkin memerlukan waktu beberapa hari atau bahkan minggu untuk berkembang sepenuhnya. Inhibisi enzim dapat terjadi dalam waktu 2-3 hari, sehingga terjadi perkembangan toksisitas yang cepat. Yang terakhir ada faktor genetik dalam metabolisme obat. Peningkatan pemahaman genetika telah menunjukkan bahwa beberapa isoenzim sitrocom P450 memiliki polimorfisme genetik, yang berarti bahwa beberapa dari populasi memiliki varian isoenzim yang berbeda aktivitasnya. Reaksi biotransformasi obat. Enzim biotransformasi hepatik memainkan peranan penting untuk inaktivitas dan selanjutnya eliminasi obat-obat yang tidak terbersihkan dengan mudah melalui ginjal. Untuk obat-obat ini, misalnya teofilin, phenytoin, acetaminophen, dan lainnya, ada hubungan langsung antara laju metabolisme obat dan paruh waktu eliminasi. Disampaikan bahwa metabolisme obat terutama pada hati. Enzim yang berperan dalam metabolisme obat terdapat pada fraksi mitokondria di sirkulasi sistemik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Hakim. Jadi selanjutnya reaksi metabolisme obat atau biotransformasi dibagi menjadi dua. Yang pertama metabolisme obat fase 1 atau bisa disebut fase non-sintetik. Reaksi metabolisme obat ini disebut juga fase non-sintetik atau reaksi fungsional. Reaksi metabolisme obat ini bukan reaksi sintetis atau pembentukan suatu senyawa yang baru, tetapi menciptakan gugus fungsional reaktif bagi senyawa tersebut. Metabolisme obat fase 2, fase sintetik. Reaksi metabolisme obat fase 2 disebut juga fase sintetik atau reaksi konjugasi. Reaksi metabolisme obat fase 2 ini merupakan jalur detoksifikasi. Pada reaksi ini menciptakan suatu senyawa yang baru dan biasanya metabolitnya berupa senyawa tidak aktif yang mudah diekspresikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Yang pertama, intrinsik obat. Faktor intrinsik obat ini meliputi kelarutannya dalam lipid, ikatan protein plasma, dosis yang digunakan, dan cara pemberian. Yang kedua, fisiologi organisme. Faktor fisiologi ini adalah jenis makhluk hidup, galur, jenis kelamin, umur, dan kondisi kehamilan. Yang ketiga, farmakologi. Faktor ini meliputi induksi dan inhibisi enzim metabolisme. Beberapa obat yang dapat menginduksi senyawa lain, misalnya fenobarbital, progesteron, dan tolbutamide. Yang keempat, kondisi patologi. Kondisi patologi meliputi jenis dan tingkat penyakit dapat mempengaruhi metabolisme suatu obat. Yang kelima, susunan makanan. Unsur makanan meliputi protein, lemak, karbohidrat, vitamin, unsur nutrien, dan alkohol dapat mempengaruhi metabolisme obat. Ekspresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh seperti CO2, H2O, NH3, zat warna empedu, dan asam urat.
Zat hasil metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui alat ekskresi. Fungsi mengatur konsentrasi dan volume cairan tubuh, mempertahankan temperatur tubuh dalam kisaran normal. Pada sistem ekspresi manusia melibatkan beberapa alat ekspresi yang terdiri dari ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Setiap alat ekspresi berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme yang berbeda-beda, kecuali air yang dapat dikeluarkan oleh semua alat ekskresi. Lanjutannya, ginjal. Pada ginjal terdapat beberapa tahapan untuk melakukan ekspresi, yaitu terdapat proses penyaringan, reabsorpsi, dan pengumpulan hingga terbentuklah urin yang siap untuk dikeluarkan. Yang kulit, kelenjar-kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau zat sisa metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, asam urat, dan amonia. Yang terakhir, paru-paru, zat sisa metabolisme yang dikeluarkan dari paru-paru berupa CO2 dan H2O yang dihasilkan dari proses pernapasan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang ADME. Next di. Definisi farmakokinetika. Farmakokinetika adalah nasib obat dalam tubuh atau efek tubuh terhadap obat. Farmakokinetika mempelajari perubahan-perubahan konsentrasi dari obat dan metabolitnya di dalam darah dan jaringan sebagai fungsi dari waktu. Farmakokinetika terdiri dari 4 proses, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Yang pertama ada absorpsi. Absorpsi merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam darah. Laju dan jumlah absorpsi obat dalam tubuh dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu luas permukaan dinding usus, kecepatan pengosongan lambung, pergerakan saluran cerna, dan aliran darah ke tempat absorpsi. Next. Yang kedua, distribusi. Distribusi obat adalah proses obat dihantarkan dari sirkulasi sistemik ke jaringan dan cairan tubuh. Distribusi obat yang telah diabsorpsi tergantung beberapa faktor, yaitu aliran darah, permeabilitas kapiler, dan ikatan protein. Konsentrasi obat dalam darah atau plasma tergantung pada jumlah obat yang ada dalam tubuh, serta seberapa luas obat itu didistribusikan. Selanjutnya, metabolisme. Metabolisme atau biotransformasi obat adalah proses tubuh mengubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut air untuk dapat dikeluarkan dari tubuh. Tujuan dari metabolisme obat ini adalah mengubah obat yang non-polar atau larut lemak menjadi polar, itu larut dalam air, agar dapat diekskresi melalui ginjal atau empedu. Dengan perubahan ini, obat aktif umumnya diubah menjadi inaktif, tapi sebagian dapat berubah menjadi lebih aktif, kurang aktif, atau menjadi toksik. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme diantaranya ada pengaruh gen, pengaruh lingkungan, kondisi khusus seperti terkena penyakit tertentu, dan usia. Reaksi metabolisme terjadi dari reaksi fase 1 dan fase 2. Reaksi fase 1 berfungsi untuk mengubah molekul lipofilik menjadi molekul yang lebih polar, sedangkan untuk fase 2 terjadi reaksi penggabungan atau konjugasi.
Selanjutnya ekskresi. Ekskresi ini adalah eliminasi atau pembuangan obat dari tubuh. Sebagian besar obat dibuang dari tubuh oleh ginjal dan melalui urin. Obat juga dapat dibuang melalui paru-paru, eksokrin atau keringat, ludah, payudara, kulit, dan transkusi intestinal. Selanjutnya ada model kompartemen. Di sini tubuh dapat dikatakan sebagai suatu susunan atau sistem dari kompartemen-kompartemen yang berhubungan secara timbal balik satu dengan yang lainnya. Untuk kompartemen ada dua model. Pada model satu, kompartemen terbuka, tubuh diasumsikan berupa kompartemen tunggal, yang dimana seluruh tubuh terdapat pada gambar berikut. Model satu kompartemen terbuka, yaitu ada DB, yang dimana artinya obat dalam tubuh, lalu ada VT, itu adalah distribusi, lalu K itu adalah tetapan laju eliminasi. Selanjutnya, model kompartemen 2 diasumsikan bahwa obat terdistribusi ke dalam dua kompartemen. Kompartemen ke-1 dikenal juga sebagai kompartemen sentral, meliputi darah, cairan ekstraseluler, dan jaringan-jaringan dengan perfusi tinggi. Kompartemen-kompartemen ini secara cepat terdifusi oleh obat. Kompartemen kedua merupakan kompartemen jaringan, meliputi jaringan-jaringan yang berkesetimbangan secara lebih lambat dengan obat. Parameter farmakokinetika, yaitu besaran yang diturunkan secara matematis dari model berdasarkan hasil pengukuran konsentrasi obat atau metabolitnya dalam cairan fisiologis seperti plasma dan urin. Parameter farmakokinetik memberikan indikasi keseluruhan perilaku obat dalam tubuh. Secara umum, parameter farmakokinetika digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama parameter primer adalah parameter farmakokinetika yang nilainya dipengaruhi oleh variabel biologis seperti volume distribusi, klirensi, dan konstanta laju absorpsi. Yang kedua, parameter sekunder, yaitu parameter farmakokinetika yang nilainya bergantung pada parameter primer, seperti waktu paruh eliminasi atau tes tengah, dan konstanta laju eliminasi atau KE. Parameter turunan adalah parameter farmakokinetika yang harganya tergantung dari dosis dan kecepatan pemberian obat, seperti waktu maksimum, kadar maksimum, dan area under curve. Selanjutnya, interaksi farmakokinetik merupakan interaksi yang terjadi dalam proses ATME. Interaksi farmakokinetik terjadi ketika suatu obat yang diberikan dapat mempengaruhi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat lainnya, sehingga dapat menyebabkan peningkatan atau pengurangan jumlah obat yang tersedia dalam memberikan efek farmakologi. Interaksi farmakokinetik sering dipertimbangkan berdasarkan informasi masing-masing obat dan diidentifikasi dengan mengendalikan manifestasi klinis pasien serta perubahan konsentrasi obat serum. Asupan makanan atau minuman selain air juga dapat mempengaruhi profil farmakokinetik. Contoh yang paling menonjol dari efek obat farmakokinetik spesifik makanan adalah interaksi antara jus jeruk dan obat-obatan seperti kiklosporin dan felodipin. Interaksi dapat terjadi melalui mekanisme yang berbeda, termasuk penghambatan metabolisme CYP3A4. Kemudian interaksi pada proses absorpsi,
Interaksi pada proses absorpsi, penyerapan gastrointestinal, beberapa faktor dapat mempengaruhi penyerapan obat melalui mukosa saluran cerna, antara lain perubahan pH lambung antara 2, 5, dan 3, pembentukan kompleks, gangguan motilitas, modulasi P glikoprotein, usus, PGP memainkan peran protektif yang mempengaruhi difusi obat transmembran sehingga mengurangi penyerapannya atau meningkatkan ekskresi atau membatasi distribusi jaringan. Lalu selanjutnya interaksi pada proses distribusi. Dua obat yang berikatan tinggi dengan protein atau albumin bersaing untuk interaksi dengan obat-obatan. Yang paling penting adalah albumin, alpha-1 asam glikoprotein dan lipoprotein. Obatan asam biasanya lebih banyak terikat pada albumin, sedangkan obat-obatan dasar biasanya lebih banyak terikat pada alpha asam glikoprotein, lipoprotein, atau keduanya. Tingkat pengikatan protein plasma yang dinyatakan oleh rasio konsentrasi obat terikat atau konsentrasi obat bebas. Obat-obatan yang memiliki tingkat ikatan protein plasma yang tinggi berpotensi lebih besar untuk dipindahkan oleh obat dengan afinitas yang lebih besar untuk tempat pengikatan yang sama. Contohnya yaitu diklofenak dengan warfarin. Lalu, interaksi pada proses metabolisme. Interaksi obat yang melibatkan inhibisi enzim menyebabkan peningkatan kadar obat dalam plasma melalui penurunan metabolisme yang dapat menimbulkan efek samping atau toksisitas signifikan. Contohnya yaitu amlodipin dengan ketokonazol, omeprazol dengan clopidogrel. Sedangkan interaksi obat yang melibatkan induksi enzim atau sejumlah besar obat lipofilik menyebabkan aktivasi transkripsi yang mengarah pada peningkatan sintesis lebih banyak protein enzim CYP. Contohnya yaitu amlodipin dengan aprobarbital, lalu amlodipin dengan rifapentin. Kemudian yang selanjutnya, interaksi pada proses eliminasi. Ginjal adalah organ yang bertanggung jawab untuk menghilangkan obat-obatan dan metabolitnya. Interaksi dapat terjadi karena mekanisme persaingan pada tingkat sekresi tubular aktif, di mana dua atau lebih obat menggunakan sistem transportasi yang sama. Perubahan pH urin yang diinduksi secara farmakologis mempengaruhi keadaan ionisasi obat-obatan tertentu dan karena itu dapat mempengaruhi penyerapan kembali dari tubulus ginjal. Secara khusus, jika pH urin bersifat basah, penyerapan obat-obatan asam berkurang. Sementara dengan adanya pH asam, penyerapan obat-obatan basah berkurang. Contohnya yaitu amoksilin dengan metotreksa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.